Hai adik-adik pejuang STAN, kembali ketemu kita di channel kami Macho Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan STAN seri yang ketiga. Jadi bagi kamu yang belum menonton seri 1, seri 2, silakan ditonton sampai habis ya biar lebih paham. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Langsung kita mulai. Oke, coba di sini langsung kita lihat, katanya jika bilangan ganjil dikelompokkan seperti berikut. Ini satu, ini suku pertama ya, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19, dan seterusnya. Yang diminta solusinya adalah maka suku ke tengah dari kelompok ke-17. Oke, jadi di sini sudah jelas ya. Ini kan yang ada tengahnya pastinya hanya suku yang ganjil. Karena suku ganjil nanti banyak bilangannya dalam ganjil. Kalau ada suku genap ini banyak bilangannya genap. Jadi nggak mungkin ada tengahnya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita urutkan aja. Kita mulai. Kalau tadi U1 ini kan bilangannya hanya 1. Oke, bisa ya. Kalau U3, U3 misalnya bilangannya, coba kita urutkan ini kan jadi 7, 9, 11. Oke, biar lebih mantap dia coba kita cari satu lagi U5. U5 berarti lanjutan dari U4 ya. U4-nya tadi kan terakhir 19. Berarti U5-nya mulai dari 21, oke, 23, 25, 27, 29. Oke, sekarang yang mau diminta soal sini kan suku tengahnya. Oke, dari sini kita buat aja ketentuannya. Di sini suku tengahnya kan 1. Oke, berarti bisa saya buat adalah 1 pangkat 2. Bisa ya. Oke, dari sini suku tengahnya, oke, suku tengahnya ini kan 9. 9 ini bisa diganti dengan 3 pangkat 2. Dari sini juga suku tengahnya adalah ini kita buat 5 pangkat 2. Berarti dari sini kita tentukan ketentuannya. Berarti kalau suku tengahnya tergantung suku keberapa. Oke, maka di sini kan yang diminta soalkan suku tengah. Oke, dari suku ke-17. Oke, ini suku ke-17. Oke, ke-17, maka ini sama aja dengan 17 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 289. Oke, maka jawabannya adalah entok. Itu dia soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di sini dikasih tahu katanya jika minus 9 lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan 6, dan minus 2 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 9. Oke, yang diminta soal maka manakah dari berikut yang merupakan hasil dari X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Jadi di sini udah jelas ya, yang diminta soal adalah hasil dari X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Oke, kita cari dulu masing-masing. Sekarang kita cari dulu X pangkat 2. Oke, X pangkat 2 berarti kita kuadratkan ujung-ujungnya. Kuadratkan ujung-ujungnya. Coba hati-hati. Nanti ingat, kalau nanti bilangan di pangkat 2 yang paling kecil itu 0. Karena kalau negatif di pangkat 2 balik lagi jadi positif. Sekarang kita cek dulu. Di sini antara minus 9 ke 6 ada nggak dalamnya 0? Ada ya. Oke, berarti ini yang paling kecil nanti kita pangkat 2 kan di sini pasti 0. Oke, baru tinggal dikuadratkan ujungnya. Ini kita kuadratkan 81, ini kita kuadratkan 36. Maka yang paling besar adalah 81. Oke, maka di sini adalah 81. Ini dia. Oke, dengan cara yang sama kita pangkat 2 kan lagi. Y pangkat 2. Oke, cek lagi sebelum kita. Oke, sorry, ini 81-nya tanpa sama dengan ya. Dari sini nggak ada sama dengannya. Oke, sekarang kita cek pangkat 2. Ini juga sama. Di antara minus 2 ke 9 ada nggak 0 tengahnya? Atau ada nggak di dalam itu 0? Ada ya, maka nanti yang paling kecil ini pasti 0. Oke, yang paling besarnya kuadratkan ujungnya. Ini kan 4, ini 81, berarti ini adalah 81. Oke, sekarang coba ini tinggal kita kurangkan ujung-ujungnya. X kuadrat kurang Y kuadrat. Oke, makanya nanti caranya tinggal kurangkan aja ujung-ujungnya. Ini kemari kan 0. Ini kemari minus 81. Ini kemari nggak sampai 81 karena ini nggak ada sama dengannya. Ini kemari adalah nggak sampai juga di 0. Oke, maka siapa yang paling kecil? Ini tadi kan minus 81. Ini pakai sama dengannya. Di sini adalah minus 81. Ini pakai sama dengan. Yang besarnya ini kemari. Cuma ingat di sini nggak ada sama dengannya. Maka ini tanpa sama dengan. Maka di sini 81. Maka nilai yang mungkin adalah antara minus 81 ini pakai sama dengan sampai 81. Cuma di sini nggak ada sama dengannya. Oke, maka yang bukan merupakan berarti ikut nggak 81-nya?
Tidak, berarti jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, ini nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Kita baca bersama soalnya. Di sini dikasih tahu 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10. Baru B kuadrat kurang sepertiga AB sama dengan minus 7/3. Yang diminta soal berapa nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Ini jelas ya. Yang minta soal A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau nanti ada soal seperti ini, tugas kita hanya maksa ini aja. Kita paksa jadi A kuadrat. Bagaimana caranya? Oke, ini cukup kita kalikan dengan atau kita kalikan dengan 1/3. Itu dia. Coba sama-sama kita kali 1/3. Kita pindahkan ke bawah ya. Oke, maka sini jadi A pangkat 2. Ini kali 1/3 berarti tambah 1/3 AB. Oke, sama dengan ini kali 1/3 jadi 10/3. Oke, ini biarkan aja. Kenapa kita biarkan? Karena sudah B pangkat 2. Di sini jadi tinggal kita buat B pangkat 2 kurang 1/3 AB sama dengan di sini minus 7/3. Oke, yang diminta soal kan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ini berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti ini ketepuk tewas. Oke, maka tinggal sini jadi A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke, ini kebetulan penyebutnya sama. Tinggal kita jumlahkan 10 tambah minus 7 berarti 3 ya. Ini kan jadi 3/3 atau sama dengan 1. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, ini soal nomor 3. Kita lanjut nomor yang keempat. Oke, mungkin kalau kita lihat nomor keempat ini kan macam soal matematik sente ini Bang. Enggak. Jadi ingat, kalau di stand juga sering keluarnya adalah matematik yang matematik dasar. Jadi hati-hati soal matriks, barisan dan deret, fungsi komposisi, proklit ini sering muncul. Itu dia. Jadi coba, ini kan yang dikasih tahu, katanya di sini dikasih tahu adalah, oke kita tuliskan dulu. Oke, ini F dibuat sini 2 log. Katanya adalah 4x. Ini sama dengan 2x tambah 1. Ingat, yang diminta soal kan F inpes 5. Oke, jadi kalau tidak ada soal seperti ini, karena diminta inpes, ini kerjanya dari belakang. Maka tugas kita pertama, samakan ini sama dengan yang ini. Ini langkah pertama. Oke, maka di sini kita buat berarti 2x tambah 1 sama dengan 5. Oke, maka sini kita buat x-nya sama dengan 2 ya. 2 kali 2, 4 ya, tambah 1, 5. Jadi setelah dapat x sama dengan 2, tinggal kita substitusi kemari. Maka nanti F in plus 5 itu kita buat ya, F in plus 5 itu berarti sama saja dengan, jadi kita ganti ini 2 log, ganti x nya 2 berarti 4 kali 2. Oke, atau sama dengan berapa ini? Sama dengan ini kita ganti jadi 2 log 8 ya. Oke, 2 log 8 itu apa artinya? 2 dipangkat berapa biar 8, berarti sama dengan 3. Itu dia. Inilah soal. Oke, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Jadi di sini dikasih tahu untuk penjualan lebih kecil atau sama dengan 2 juta, maka setiap pekerja mendapatkan komisi 8%. Sedangkan untuk penjualan di atas 2 juta, ini dia memberi tambahan berupa bonus katanya 6%. Oke, ini kalau penjualannya di atas 2 juta, jelas ya. Katanya sini jika seorang pekerja memperoleh pendapatan 250.000, maka berapakah penjualannya pada hari itu? Oke, jadi ini jelas ya kasusnya kan. Katanya tadi kalau dia 2 juta, oke, ke bawah atau sampai dengan 2 juta, ini kan bonusnya atau komisinya hanya 8%. Jadi kalau kita hitung secara sekilas, oke, berarti ini kalau dia sampai 2 juta aja, berarti ini bisa kita buat sini berarti 8/100 ya. 8/100 dikalikan dengan 2 juta ya. Oke, 2 juta. Oke, maka ini sama dengan berarti 160.000 ya. Oke, 160.000. Ini kan kata soal pendapatannya 250.000, berarti jelas ini penjualannya di atas 2 juta. Sekarang tugas kita adalah mencari berapa penjualannya dari juta. Berarti kita kurangkan dulu. Ini kan 250.000. Tadi kan kalau sampai 2 juta ini kan hanya 160.000. Berarti ini kita buat penjualannya ini kan lebihnya adalah 90.000. 250 kurang 160.000. Berarti ini kita hitung berapa penjualannya. Tadi di sini dikasih tahu kalau dia 2 juta ini komisinya hanya 6%. Oke, berarti kita buat sini berarti tinggal kita buat 6/100 ya. 6/100 kita anggap aja misalnya penjualannya di 2 juta lah X.
ini sama dengan 90.000. Oke, kita tahu tadi dari mana 90.000-nya ya. 250.000 dikurang 60.000. Oke, maka ini tinggal kita matikan. Tab ini sisa 15 ya. Oke, tinggal dikali, maka X-nya adalah jadi 1.500.000. Oke, berarti ini apa? Ingat, ini penjualannya di atas 2 juta. Nah, berarti total penjualannya ya tinggal kita jumlahkan. Maka nanti totalnya tadi kan 2 juta, yang ini ya tambah ini berarti 3.500.000. Inilah penjualannya pada hari itu. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, nomor yang ke-6 ini kita baca bersama. Berdasarkan penelitian diketahui hewan A berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Oke, setiap 10 tahun ya. Pada tahun 2000 populasinya tinggal 1 juta. Oke, ini pada tahun 2000 ya. Oke, ini baru katanya ini berarti pada tahun 1960 jumlahnya tinggal berapa? Oke, kalau soal ini biasanya kita kerjakan pada pada baris geometri ya. Coba ini lebih cepat kita buat pakai cara sederhana saja. Oke, jadi ini seperti ini. Misalnya kita buat tahun 2020 ya. Oke, 2002. Oke, tahun 2000. Oke, ini saya singkat aja 00 ya. Ini tahun 2000, baru ini mundur 10 ya. 90, di sini 80, di sini 70, ini 60. Tadi katanya di sini kan tinggal 1 juta. Ingat, tadi kan katanya ini berkurang setengah. Berarti kalau kita mundurkan berarti kali 2. Oke, maka di sini jadi pasti 2 juta ya. Ini kali 2 4, di sini berarti 8, di sini jadi 16. Maka tahun 1960 oke, populasinya tinggal 16 juta. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lihat nomor yang ke-7. Oke, kita baca dulu soalnya. Katanya sini sebuah kantong berisi 55 kelereng hitam, 60 kelereng putih, dan beberapa, ini nggak tahu kita, kelereng abu-abu. Jika diambil satu kelereng dari karung tersebut, nilai kemungkinan terambil kelereng abu-abu adalah, oke, ini dikasih tahu 25/48. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak kelereng abu-abunya? Oke, jadi di sini biar lebih jelas kita buat dulu kotaknya. Anggap dulu ini kotaknya. Tadi kan yang pertama ini adalah ada 55 kelereng hitam. Ini saya buat H. Oke. Baru 60 kelereng putih. Ini kita buat P. Baru ini karena belum tahu anggap X. Oke, X ini kita anggaplah kelereng yang abu-abu. Itu dia. Sekarang di sini dibuat soal peluang abu-abu. Berarti peluang abu-abunya ini kan X. Berarti ini kita buat X per sampel. Berapa sampelnya? Jumlahkan aja. Ini kan 115. Berarti kita buat ini 115 ditambahkan X. Ini sama dengan 25/48. Ini ya. Oke, sekarang coba kita selesaikan operasinya. Kita kali silang. Maka sini dapat dia berarti 48X ya. Sama dengan sini kita kalikan berarti ini 25. Oke, dikali 115 ya. Oke, tambah 25 kali X. Oke, di sini seringkali fatalnya yang kalian lakukan kalian kali ini. Ini aja fatalnya, karena ini angkanya besar. Jadi langkah pertama seberangnya lu ke sana. Oke, berarti jadi 48 kurang 25 ini kan jadi 23X ya. 23X sama dengan 25 dikali 115. Di sini baru kita sederhanakan. Berarti ketepuk ini ternyata sisa 5 ya. Oke, berarti maka banyak X-nya tinggal kita kali. Berarti ini 5 kali 25, 5 kali 20 100, 5 kali 5 berarti 25. Maka X-nya pasti adalah 125. Maka banyak kelereng abu-abunya adalah 125. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, langsung kita lanjut nomor 8 ya. Di sini kita baca bersama. Katanya sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas diameter yang baru 50% lebih panjang dari diameter semula. Pertanyaan soal berapa persenkah pertambahan luas ruangan. Jadi di sini kan sudah dikasih tahu berarti diameter baru itu ditambah 50%-nya. Jadi oke, jadi ini perlu diketahui sedikit ya, kalau di diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Ini biar awam dia kita buat aja jari-jarinya ya. Jadi misal gini. Anggaplah misalnya jari-jari pertama, oke ini kita buat ini jari-jari pertama itu adalah kita anggap adalah 100%. Oke, kenapa kita ini? Oke, baru jari-jari keduanya ini kan bertambah 50%. Berarti jadi 150%. Oke, jadi ini coba kita ambil aja dulu perbandingannya. Oke, perbandingannya nanti di sini kita buat berarti R1
berbanding R2 itu sama-sama kita bagi 50%. Jadi 2 berbanding 3, itu dia, 2 berbanding 3. Ini kan dipermasalahkan luas, jadi ini langsung aja. Jadi nanti apa hubungan jari-jari terhadap luas? Berarti di pangkat 2. Nanti kalau ke volume dia di pangkat 3, itu aja kuncinya. Maka nanti kita buat luas 1 berbanding luas 2 nanti, ini tinggal kita kuadratkan aja. Oke, berarti sama dengan jadi 2 kuadrat per 3 kuadrat. Berarti sama dengan 4/9. Oke, yang diminta soal sini kan pertambahannya. Berarti kan luas mula-mula tadi kan 4. Luas yang sekarang jadi 9. Berarti pertambahannya adalah 5 ya, kita kurangkan. Maka yang diminta soal adalah persentasenya. Jadi ingat, kalau persentase dibandingkan terhadap mula-mula. Oke, maka di sini kita buat persentase pertambahannya. Oke, maka sini yang kita kurangkan. Berarti 9 kurang 4 berarti 5 ya. Oke, dibagi mula-mula berarti 4, baru kita kalikan dengan 100%. Inilah persen pertambahannya. Maka ini adalah jadi 125%. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, nomor yang ketiga. Oke, nomor yang 9. Di sini kata soal terdapat 12 nelayan yang akan menyewa kapal dengan harga X rupiah. Harga sewa tersebut dibagi rata. Oke, berarti sama semua ya. Oke, di sini kata soal, namun kemudian 3 nelayan tidak ikut serta menyewa kapal. Yang jadi pertanyaanlah berapa kenaikan sewa kapal. Oke, jadi gini. Tadi kan awalnya di sini kan 12 orang. Nah, 12 orang tadi. Oke, jadi kalau tadi seandainya kita buat sini, berarti tadi kan sewa kapalnya X. Berarti satu orangnya ini kan jadi X/12. Oke, ini awalnya. Nah, katanya 3 orang tidak ikut. Berarti sekarang kan tinggal 9. Berarti kalau 9 ini dibagi berarti X/9. Oke, jadi awalnya tadi kan X/12. Sekarang X/9. Diminta soal berapa kenaikannya? Berarti tinggal kita kurangkan aja. Berarti ini kan lebih besar yang ini ya. Karena pembaginya tinggal 9. Maka nanti kenaikannya tinggal kita buat sini. Berarti kita buat sini X/9 dikurang X/12. Oke, coba kita samakan penyebutnya. Ini berarti kita buat 36 ya. 36 berarti ini jadi 4 ya. 4 ini bagikan jadi 3 ya. Oke, berarti jadi 1/36X. Oke, 1/36X. Inilah kenaikan sewa kapalnya. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Kita lanjut soal nomor 10. Ini adalah nanti soal terakhir pada pembahasan pada video kita kali ini. Jadi kita baca soalnya. Jika M adalah sembarang bilangan bulat positif. Ini jelas saya dikasih tahu ya. Bilangan bulat positif. Dan diketahui 2X tambah M sama dengan Y. Baru M tambah Y sama dengan X. Baru X tambah Y sama dengan Z. Yang diminta soal adalah nilai maksimum yang mungkin dari X tambah Y tambah Z. Ini pertanyaannya. Oke, berarti tugas kita dari sini ini adalah kita cari dulu berapa nilai X dan nilai Y dalam bentuk M. Oke, ini tugas kita pertama. Maka ini kita tambahkan dulu ya, kita jumlahkan dulu, kita cari dulu hubungannya. Maka dari sini kita peroleh bahwa ini nanti 2X ya. Oke, 2X nanti tambah 2M ya. Oke, tambahkan dengan Y sama dengan, ini kita buat Y tambah X. Oke, dari sini nilai Y-nya boleh kita hilangkan ya. Oke, ini tewas. Berarti coba kita seberangkan ke sana. Oke, maka sini nanti kita lanjut ke bawah ya. Oke, maka sini kita peroleh berarti nanti jadi 2X ya. Kurangkan dengan X ini sama dengan sama dengan minus 2M. Maka kita peroleh X-nya sama dengan minus 2M. Oke. Dapat X sama dengan minus 2M, kita cari nilai Y. Kita substitusi aja kemari. Oke, berarti 2 kali minus 2M. Berarti minus 4M ya. Tambahkan dengan M berarti minus 3M. Maka dari sini kita simpulkan nilai Y adalah minus 3M. Oke, setelah kita peroleh nilai X dan nilai Y, tinggal kita substitusi nilai Z. Oke, berarti ini kan X tambah Y sama dengan Z. Berarti Z-nya bisa langsung kita tambahkan ya. Berarti minus 2 tambah minus 3 berarti minus 5M. Oke, setelah dapat ketiga nilai ini, kita balik ke pertanyaan soal. Katanya lah nilai maksimum. Ingat, kata kunci lah maksimum. Oke, maksimum dari X tambah Y tambah Z. Tadi kan kalau kita tuliskan X
tambah Y tambah Z, ini kan hasilnya pasti kita jumlahkan semua, minus 2 tambah minus 3 tambah minus 5, ini kan pastinya adalah minus 10M. Katanya nilai terbesar yang ini. Oke, karena ini bertanda negatif berarti apa? Haruslah kita ambil nilai M-nya yang paling kecil, kebalikannya. Karena ini bertanda negatif. Oke, berarti lihat M yang paling kecil berarti bilangan bulat positif. Yang paling kecil berarti pasti 1 ya. Oke, berarti ini kita buat berarti nilai M-nya pasti sama dengan 1. Ini yang paling kecil. Oke, maka ini hasilnya pasti sama dengan minus 10 kali 1, berarti sama dengan minus 10. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun kalau ada adik-adik kami yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, saksikan video kami seterusnya. Bye-bye.